Hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, hari Minggu biasa yang ketujuh. Seperti biasanya ujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching. And my poor boy, Adrian Ling Min Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjadi Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee, Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cileungsi, Bogor. Untuk Dr. Sarun dan Dr. Alision dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Marvin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alisa Tandi dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Teresa Yeni dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Tresia Leobun dan kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Ternaknadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camekong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus, mohon kesehatan dan kesembuhan. Pemulihan kesehatan Rosalina Embuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi Brigita dan John Kennedy. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta keluarga. Untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S dan Aloysius di Jakarta. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yudanus Sendilim dan usaha Fernadilim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Medi Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Arman Sujung dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Afia Yupita, Jepledium, Jeplianidim di Arupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus Minarni Elizabeth Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Kemahan. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk keluarga Anti Silvia di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Yucu. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya. Untuk Ibu Cha Mediang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Untuk Bapak Thomas Liu Sono dan keluarga di Jakarta Utara, mohon kelancaran magang untuk Kaila. Dan untuk ujian akhir Jack, semuanya sehat dan baik. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ketujuh ini. Tuhan, aku percaya akan kasih setiamu. Hatiku bergembira karena Engkau menyelamatkan daku. Aku bernyanyi bagimu karena kebaikanmu terhadap aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita bertemu di sini untuk bersama-sama mengenangkan Kristus dan bersyukur kepada Bapa-Nya, dan kita sungguh-sungguh bersyukur bila berusaha meniru Kristus dalam hidup kita. Warta yang disampaikannya adalah suatu contoh cinta kasih Allah kepada manusia. Kejahatan telah dikalahkan dengan kebaikan, kekejaman kita diganti peri kemanusiaan. Cerita tentang Daud yang tidak mau membunuh Saul, lawannya yang berbahaya, merupakan lambang sikap Yesus. Marilah kita bercermin pada kehidupan Yesus itu dan melaksanakannya pula. Maka dengan wajar kita dapat memohon belas kasih atas kekurangan-kekurangan kita. Kita memeriksa batin sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menampakkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Yesus Engkau mengajar kami agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Curahilah kami semangat pengampunan, sebab dengan alat yang kami gunakan terhadap sesama akan Kau ukur pula kami sendiri. Dan bila kami memaafkan sesama dengan suka hati, maka kami pun dapat mengharapkan pengampunan daripadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun di Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah, dan sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekelilingnya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak.
Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh dari puncak gunung sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Lalu Daud berseru, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus. Hai seluruh batinku, pujilah Tuhan, hai hatiku. Jangan lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan marah dan penuh kasih setia. Ia tidak berlaku tidak setimpal dosa kita dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, sekian jauhlah dibuangnya kesalahan kita. Seperti seorang bapa yang sayang akan anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Adam manusia pertama dijadikan makhluk hidup, tetapi Adam terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaknya kamu saling mengasihi, sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Kepadamu yang mendengarkan daku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab
Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Karena ukuran yang kamu pergunakan akan dipakai pula bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur, terpujilah Kristus. Hendaklah kamu berbelas kasih sebagaimana Bapa berbelas kasih. Setelah mengumumkan manifesto kebahagiaannya, maka kini Kristus mengajukan syarat konkret. Semuanya dapat disimpulkan dalam perintah cinta kasih. Puncaknya tercapai pada jawaban atas lawan penganiaya, seturut teladan Kristus yang mengampuni para pembunuhnya. Kalau Matius menganggapnya sebagai tuntutan sementara, maka Lukas memandangnya sebagai pengabdian tetap, bahkan sampai pada pengosongan diri dan penyerahan diri tanpa syarat. Paksaan tidak ditentangnya dan tiada seorang pun yang dipersalahkan. Pendek kata, apa yang diharapkannya bagi dirinya diterapkan pula pada sesama. Seorang Kristen bertindak tanpa pamrih, tanpa menuntut kembali sesuatu pun, menjadi gambaran hidup Allah sendiri. Ukuran cinta kasih ialah menaruh cinta kasih tanpa ukuran. Demikian dikatakan Santo Bernardus. Marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Rahim terhadap siapapun yang memohon kepadanya dengan rendah hati dan mantap. Bagi gereja-gereja ya Bapa, terangi dan dampingilah gereja-gereja agar berusaha mencari dan menghormati segala sesuatu yang merukunkan mereka dan menjauhkan diri dari sikap cari-mencari, berlainan dan bertentangan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang dibebani tanggung jawab ya Bapa, bantulah dengan rahmat-Mu mereka yang dibebani tanggung jawab, agar bukan kepentingan dan kewajiban pribadi melainkan kesejahteraan umum yang selalu menjadikan pedoman kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tertindas ya Bapa, peliharalah mereka yang tertindas dalam cinta kasih Putra-Mu, jangan sampai terbawa oleh arus kebencian. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri ya Bapa, bimbinglah agar kami jangan bersikap lebih keras terhadap sesama daripada diri kami sendiri. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan studi dari keluarga-keluarga
yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah Rosalina Imbuk dan Ibu Tresia Liubun dan semua orang yang sakit, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih Yesus Putramu, merupakan teladan hidup kami dalam hal cinta kasih terhadap lawan musuh. Dengarkanlah doa-doa kami dan merupakan niat kami untuk mengikuti jejak Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga roti anggur ini memancarkan keagungan cinta kasih yang memenuhi Putramu. Sebab disitulah Yesus Al-Masih sebagai makanan sungguh-sungguh mendekati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan seluruh orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah dari Putra-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena hari demi hari Kau berikan hidup kepada kami dalam diri Yesus, manusia baru. Berilah kami pun keberanian untuk saling memberi kesempatan hidup dan untuk membuka kemungkinan bagi mereka yang ketakutan serta terpencil. Dengan demikian kiranya dunia nyaman untuk dihuni berkat perlindungan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, sudah limpah berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.